selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara. Topik 23 dari 50 topik. Jenis sanksi atas larangan pegawai negeri sipil. Terhadap pelanggaran atas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau kondisi saat seorang pegawai tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, dapat dikenakan salah satu sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang memerinci sanksi tersebut sebagai berikut. 1. Hukuman disiplin ringan. 2. Hukuman disiplin sedang. 3. Hukuman disiplin berat. Bentuk hukuman disiplin yang ringan dapat diperinci dalam 3 hal, yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Teguran lisan dimaksudkan sebagai penyampaian pernyataan tidak senang yang berupa peringatan dari pimpinan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bawahannya. Apabila pernyataan tidak senang yang berupa peringatan tersebut disampaikan dalam suatu bentuk tertulis, hal itu dianggap bahwa atasan pegawai tersebut telah mengenakan sanksi teguran tertulis. Isi dari sanksi tertulis dapat pula memuat substansi yang menunjukkan perasaan tidak puas dari atasan terhadap perbuatan pelanggaran ataupun pengabaian suatu kewajiban yang dilakukan bawahannya. Sanksi disiplin ringan mempunyai kualitas yang berat dibandingkan dengan pemberian sanksi disiplin ringan. Dalam sanksi disiplin ringan ini, jenisnya meliputi beberapa hal. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Setiap 2 tahun sekali, apabila seorang PNS menjalankan tugas kewajibannya dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai sanksi disiplin, PNS tersebut diberikan kenaikan gaji berkala, KGB, dalam golongan dan ruang pangkat yang bersangkutan berdasarkan masa kerja yang telah dijalaninya. Jika melakukan pelanggaran dan kemudian dikenai penundaan KGB, setelah 2 tahun sejak pokok gaji sebelumnya, PNS tidak akan menikmati KGB tersebut. Akan tetapi, sanksi ini bersifat ain malik atau hanya sekali. Jika PNS telah dijatuhi sanksi ini, pada 2 tahun setelah pengenaan sanksi tersebut dapat diajukan KGB yang baru lagi. Pegawai yang mempunyai prestasi yang baik dapat mengajukan kenaikan pangkat reguler. Akan tetapi, bagi pegawai yang melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin ataupun mengabaikan tugas yang diberikan atasannya berhak untuk menunda pengajuan ataupun proses kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Namun, apabila pada tahun berikutnya pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang lainnya lagi, penundaan kenaikan pangkat tersebut dapat terjadi lagi sebagai sanksi baru atas pelanggaran yang baru lagi. Sementara itu, dalam kasus lainnya, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan pengabaian tugas dapat pula melakukan tindakan penurunan pangkat lebih rendah dari saat sebelum pegawai tersebut dikenakan sanksi penurunan pangkat. Namun, penurunan kepangkatan tersebut bersifat sementara saja, yakni selama 1 tahun. Apabila setelah masa penghukuman tersebut sudah selesai, pegawai tersebut dapat dikembalikan kepada pangkat dengan segala hak dan kewajibannya semula. Sanksi disiplin berat yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran berat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebagai berikut. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pengenaan sanksi disiplin bagi PNS sangat bergantung dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan pegawai tersebut. Hukum administrasi negara harus memperhatikan kesesuaian sanksi dengan bobot kesalahan yang dilakukan. Sanksi disiplin ringan dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan, seperti pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 angka 3 sampai dengan Pasal 3 angka 17, kecuali Pasal 3 angka 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut berdampak negatif bagi unit kerja. Khusus pelanggaran atas kewajiban masuk kerja yang diatur dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sanksi lisan yang dikenakan berjenjang sebagai berikut. 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja. 2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. Sementara itu,
Sanksi disiplin sedang dikenakan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran karena mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 1. Mengucapkan sumpah, janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah, janji jabatan. Pengabaian kewajiban yang dilakukan tanpa alasan. Di samping pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Angka 3 sampai dengan Pasal 3 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menimbulkan dampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan bagi pelanggaran mengenai masuk kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan sanksi yang berjenjang sebagai berikut. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja. 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 25 hari kerja. 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai dengan 30 hari kerja. Pelanggaran terhadap larangan yang dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, menurut ketentuan Pasal 11, meliputi pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 5 sampai dengan 6 dan Pasal 4 Angka 11 yang berdampak negatif pada unit kerja. Lalu, tidak sengaja melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 4 Angka 9 dan melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 4 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan kepada pegawai yang angka pencapaian sasaran kinerja dalam setahun hanya berkisar 25% sampai dengan 50% atau melakukan pelanggaran karena mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 3 Angka 13, 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berdampak negatif bagi instansi. Lalu, melanggar kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai Pasal 3 Angka 14 sesuai Peraturan Perundangan dan dengan sengaja mengabaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pelanggaran atas larangan yang bisa dikenai sanksi disiplin sedang adalah pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang meliputi pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 4 Angka 5 dan Angka 11 yang berdampak negatif bagi instansi. Sanksi disiplin sedang juga dikenakan bagi pegawai yang melanggar larangan yang diatur Pasal 4 Angka 9 apabila dilakukan dengan sengaja serta bagi pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 10, 12, 13 huruf B, 14, 15 huruf A dan D Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin berat dikenakan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kewajibannya selaku pegawai negeri, seperti pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 3 sampai 10 serta Pasal 3 Angka 13 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berakibat negatif bagi pemerintah dan negara. Khusus bagi pelanggaran kewajiban karena tidak masuk kerja, seperti diatur dalam Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dapat dikenakan sanksi disiplin berat dengan jenjang sebagai berikut. 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai dengan 40 hari kerja. 3. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja. 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. 5. Pengenaan sanksi disiplin berat juga dikenakan kepada pegawai yang capaian sasaran kinerja per tahun kurang dari 25% dan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana diatur Pasal 3 Angka 14 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan sanksi disiplin berat terhadap pelanggaran larangan yang dilakukan oleh PNS diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin berat tersebut dikenakan apabila PNS melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 1 sampai dengan 4, 7, 8, 12, 13 huruf A, 15 huruf B dan C Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
tetapi juga dikenakan terhadap pelanggaran larangan pasal 4 angka 5 dan 6. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dilakukan apabila hal itu berdampak negatif bagi negara dan pemerintah. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan berbeda-beda. Hal ini memperhatikan pangkat golongan dari pegawai yang melakukan pelanggaran. Di samping itu, penentuan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi juga memperhatikan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar tersebut. Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi disiplin dapat dikelompokkan menjadi 1. Presiden, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, 4. Sekretaris Daerah, 5. Pejabat Struktural Eselon 1, 6. Pejabat Struktural Eselon 2, 7. Pejabat Struktural Eselon 3, 8. Pejabat Struktural Eselon 4, 9. Pejabat Struktural Eselon V, 10. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Itulah materi topik ke-23 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.